मैं और महालक्ष्मी एक दूसरे से प्यार करते हैं। इलियत क्या उखाड़ लेगा तू? क्या कीमत है तेरी जान की? फिर लड़ूंगा और जीतूंगा। चले जाओ यहाँ से, मुझे के लिए थिएटर बेचने के अलावा मेरे पास कोई। Hai Besti, jumpa lagi dengan kakak Jojor. Episode kali ini kita akan bahas alur film India tentang seorang pemuda yang ditolak cintanya oleh ayah mertuanya karena terlalu miskin. Pemuda ini pun berjanji akan membangun bioskop dan menjadi miliarder untuk calon istrinya agar ia bisa diterima oleh ayah mertua. पिक्चर देखना अच्छा लगता है मुझे। क्यों? Akankah semudah itu cintanya diterima mertuanya? Film berjudul Andra King Taluka. Subscribe Lonceng Film. Di awal film tahun 2002, kita diperlihatkan seorang aktor Bollywood yang sangat terkenal bernama Surya Kumar. Fansnya memberi dia panggilan Andra King. Kalau di zaman sekarang macam kayak Shahrukh Khan ya Besti, King Bollywood. Saat ini Surya melakukan syuting film ke-100-nya. Namun sayangnya produser film ini membatalkan film ke-100-nya itu. Ya katanya alasannya karena kondisi keuangan yang tidak mampu memproduksi film ini. Dan beberapa film terakhir Surya katanya kurang terkenal. माफ कर दीजिए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्हें या तो पिक्चर बिल्कुल फ्री में चाहिए तो पूरे के पूरे 9 फ्लॉप्स हैं आपके। मैं नहीं कर सकता अब। कुछ टेंशन है क्या? एक्चुअली Kabar gagalnya film ke-100 Surya beredar di media massa. Para fans banyak yang demonstrasi dan kecewa atas kegagalan proyek film Surya. हमें फ्लॉप फिल्में देने वाला हीरो नहीं चाहिए। Surya minta tolong kepada produser film yang sangat kaya bernama Ratotsi untuk meminjamkannya 30 juta rupiah pembuatan film ke-100. Produser ini memang berniat mau membantu dan bahkan katanya Surya nggak perlu mengembalikan duit 30 juta rupiah itu kepadanya. Tapi ada syaratnya di mana film ke-100 ini karakter utamanya anak produser dan Surya menjadi ayah untuk si anak produser ini. कैरेक्टर? अरे सोचिए मत सर। क्या आपसे कुछ कहना चाहता था? हाँ बोलो ना है मुझ पर क्या तुम 3 करोड़ Tentu Surya tidak setuju dengan tawaran yang diberikan produser karena film ke-100 Surya karakter utamanya haruslah Surya. सोच के बताइए कल तक। ओके मिलते। वो 3 करोड़ वापस नहीं मिलने वाले जान अटक गई है, उसे पूरा करना है। Surya berniat menjual rumah dan mobil yang ia miliki agar bisa menghasilkan 30 juta rupiah. Tetapi Surya ragu karena ia takut kehilangan segala yang telah ia dapatkan saat ini. Ya intinya Besti, Surya ini nggak mau jatuh miskin. Suatu hari Surya mendapat kabar ada salah satu fansnya mengirim 30 juta ke rekening Surya. Enak ya Besti jadi artis dapat rezeki nomplok. Lalu Surya mencari tahu siapa orang yang telah menolongnya dan bahkan fansnya ini juga enggak meminta imbalan apapun dari Surya. उसने मदद की है मेरी, मिला है क्या मुझसे? मुझे लगता नहीं। जानते हो तुम उसे? गलत अकाउंट देखा होगा तुमने। Kita dibawa ke tahun 2000. Diperlihatkan seorang pemuda bernama Sagar. Ia adalah fans berat dari Surya Kumar. Masyarakat sangat bergembira menanti penayangan film terbaru Surya yang akan tayang di bioskop Mahalaxmi. Sagar adalah presiden asosiasi fans Surya Kumar di kota tempat ia kuliah.
Sagar selalu menyediakan tiket bioskop khusus untuk klub fans Surya. Saat itu ada perdebatan klub fans Surya dengan klub fans artis lain. Mereka mengejek film Surya yang akan mendapatkan rating 3 dari 5 dan mereka mengatakan bahwa penayangan film Surya akan ditunda karena filmnya kurang hits. Sebagai presiden klub fans Surya, nggak terima dong artisnya direndahin. वो फ्लॉप है तो तुम लोग क्यों आए यहाँ? रील नहीं आई कटआउट का गिरना क्या करे यार बता ना। Sagar langsung emosi dan ia melempar gedung bioskop Mahalaxmi. Namun siapa sangka Sagar melihat mata indah bersinar dari seorang gadis cantik. Gadis ini pergi, namun Sagar melempar ke arah gadis itu lagi. Sagar melihat si gadis sangat cantik. Itu adalah perasaan cinta saat pertama kali melihatnya. Nama gadis ini Mahalaxmi. Gadis ini adalah putri dari pemilik bioskop Mahalaxmi. Pemiliknya bernama Puroshottam. Puroshottam meminta keponakannya yang bernama Satya untuk memboikot Sagar dari bioskop mereka dan tidak boleh ia masuk ke dalam bioskop mereka. Akibat ulah Sagar yang merusak bioskop, ia pun dipenjara sebentar karena Sagar langsung dibebaskan oleh ayahnya. शो शुरू हो गया ये क्या है? यहाँ इतना कुछ हो गया और अभी भी तेरे पे Sagar kembali pulang ke rumahnya. Sagar tinggal di tengah pulau kecil Sri Lanka yang berbatasan dengan India. Desanya juga belum masuk listrik. Kalau malam hari mereka harus pakai api sebagai penerang. Bahkan anak-anak di desanya nih harus menggunakan lonceng di lehernya biar bunyi-bunyi dan mereka bisa diketahui orang tuanya kemana saja anak mereka pergi. Desanya juga tidak ada pendidikan, jadi siapa yang mau bersekolah harus menyeberangi pulau menuju kota. Seperti Sagar setiap hari menyeberangi lautan menuju kampusnya. Meski begitu, jumlah penduduk yang tinggal di desa Sagar sangatlah banyak dan rata-rata penduduk pekerja kasar harian di kota. Intinya desanya ini memang terbelakang besti. कहीं खो गया तो कुछ नहीं होगा ज्यादा दादाजी। बोल मत चल इसको। अरे फिल्म देख के किसका बुरा पर बिजली ना होते हुए भी रात Saat di kampus, Sagar berdebat lagi dengan teman kuliahnya. Masalah perdebatan mereka lagi-lagi antar fans Surya dengan fans artis lain. Sebenarnya para pemuda ini sengaja mencari gara-gara dengan Sagar. Dalam perdebatan ini, salah satu lawan menampar sahabat Surya yang bernama Eswar. Hal ini membuat amarah Sagar mendidih dan ia nggak terima diperlakukan begitu kepada sahabatnya dan terjadilah perkelahian di kampus itu. Nah, gara-gara idola jadi macam tawuran kalian di kampus. Di tengah perkelahian itu, tiba-tiba Sagar melihat Mahalaxmi dan seketika Sagar berhenti berkelahi. Sagar nggak menyangka ternyata mereka satu kampus. Rektor pun menskor Sagar dan Eswar selama 2 minggu. Namun mereka tetap datang ke kampus sebagai pelayan di kantin milik rektor. Saat Sagar melayani pembeli di kantin, yang kebetulan itu adalah Mahalaxmi. Betapa terkejutnya dan bahagianya Sagar bisa melihat Mahalaxmi dan duduk di depannya. Ya senang dong wanita yang dicintai ada di depan kita. Meski Mahalaxmi putri orang kaya, ia tidak sombong. Mahalaxmi dan Sagar ngobrol di kantin dan mereka saling berkenalan. Mahalaxmi juga meminta Sagar jangan mengulangi perbuatannya yang merusak bioskop ayahnya itu. वहीं से तो आता है इसीलिए हम उस थिएटर को हर बार नहीं, मेरे नाम से थिएटर का नाम है। उन्हें कोला के बजाय नींबू पानी पसंद है। मुझे उससे कोई Keesokan hari, Sagar mengantri tiket film Surya yang akan tayang di bioskop Mahalaxmi.
Saat itu Sagar memesan 22 tiket untuk anggota klub fans Surya. Namun si penjual tiket tidak mengizinkan 22 tiket untuk satu orang karena banyak orang yang belum dapat tiket. लादनी पड़ी क्या पता है ना किसकी पिक्चर है Saat itu Mahalaksmi sedang lewat. Sagar pun meminta bantuan Mahalaksmi untuk memberikan 22 tiket itu. Tanpa pikir panjang, Mahalaksmi langsung memberikan tiket itu kepada Sagar. मिला तो इज्जत का कचरा हो जाएगा इससे कहिए ना दिल से थैंक्स Setelah film bioskop berakhir, Sagar menemui Mahalaksmi yang sedang menunggu jemputan ayahnya. Sagar lagi-lagi mengucapkan terima kasih kepada Mahalaksmi yang telah membantunya mendapatkan 22 tiket itu. Karena kalau nggak ada 22 tiket itu, maka nama Sagar sebagai presiden fans Surya Kumar akan tercoreng. Di sini Mahalaksmi sangat heran mengapa Sagar terus-menerus berterima kasih kepadanya hanya gara-gara tiket itu. Sagar mengatakan bahwa Surya telah mengubah hidupnya. Surya Kumar bukan hanya sekedar bintang film besar baginya, tetapi ia adalah sosok teladan, pahlawan, dan kebebasan baginya. Sagar menceritakan kisahnya kepada Mahalaksmi. Tahun 1986 di desa Godali, Sri Lanka, waktu Sagar kecil tidak ada yang bersekolah sama sekali di desa mereka. Sagar hanya memiliki gairah itu dari ayahnya dan mempelajari Sutami Satakam. Usaha ayah Sagar menyekolahkannya ditertawakan oleh orang-orang di desa. Dan untuk pertama kalinya Sagar melintasi lautan menuju kota. Awalnya nih Sagar memang ketakutan melihat ternyata sangat ramai kota itu. Dia nggak menyangka seramai itu yang nggak pernah dia lihat di desanya. Sagar juga ketakutan mendengar bel sekolah dan banyaknya murid-murid di sekelilingnya berlarian. चलो सब लोग अपनी क्लास में तब शहर में मोटर गाड़ियों से भी डर लगता अब रहने विदेश शिवाना इसे अपने Saat ayah Sagar menemui kepala sekolah ini mengira awalnya ayahnya mau mencari pekerja serabutan di sekolah. Namun ayah Sagar mengatakan kedatangannya untuk mendaftarkan anaknya masuk sekolah. Saat Kepse ini tahu dari mana desa Sagar, ia langsung mengejek ayah Sagar dan mengatakan, "Bukankah orang-orang di kampung sana tidak ada yang mau bersekolah? Kenapa kamu sekolah?" Ayah Sagar meyakinkan Kepsek ini bahwa anaknya telah belajar buku Sutami Satakam. Ya, Kepsek ini pun mentes Sagar akan apa yang sudah ia ketahui. Siapa sangka Sagar malah gagap, bahkan mengucapkan kata Sumati Satam saja ia tidak bisa. Sagar semakin takut dengan tertawaan murid-murid di kelas. Kepsek ini juga menertawakan Sagar yang bahkan tidak bisa berbicara apa-apa. Sagar semakin ketakutan dan bingung dengan apa yang ia alami, yang belum pernah terjadi di dalam hidupnya. Ayah Sagar sangat kecewa karena semua usahanya telah sia-sia. अपने घर का पता बता चल मेरे Sagar hanya bisa menangis sebab ia tidak mampu berbicara apapun. Semenjak kejadian itu Sagar menjadi gagap. Bahkan sampai di rumahnya pun Sagar masih tetap gagap. Itu dikarenakan tekanan yang besar dan ketakutan yang sangat besar yang belum pernah terjadi kepadanya. बोल स्कूल में मेरी इज्जत उतार दी तूने खाने के लिए Di tengah kesedihannya, entah mengapa, tiba-tiba Sagar mendengar lirik lagu Surya dari tape yang dia miliki yang mengatakan seperti ini. "Saudara, apa yang membuatmu bersedih? Apakah kamu menyesal dengan hidupmu? Tidak akan ada yang terjadi apa-apa dengan dirimu. Aku berjanji di hadapan orang yang menunduk, di hadapan orang yang mengatakan betapa berharganya dirimu, di hadapan orang yang menunduk, orang yang bertanya berapa umurmu. Jatuh, jatuh, jatuh berdiri, jatuh dan bangkit, jatuh lawan lagi, jatuh, jatuh, bangun dan berdiri, jatuh dan bangkit dan berjuang."
Jika kekalahan adalah milikmu, hadapilah dengan takdir. Bangkitlah, berjuanglah, hadapilah dan raihlah kemenangan. Jatuh, 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 bangun dan berdiri. Jatuh, jatuh, jatuh dan bangkit berjuang. Mendengar perkataan Surya, hati Sagar terobati walau Sagar masih gagap. छोटे कितना रोएगा और गिर तू उठ तू गिर के फिर से उठ खड़ा गिर 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 के फिर खड़ा हो तू की लकीर को तू खुद खींचेगा अपनी सिर्फ तेरे लिए तकदीर की लकीर को तू गिर गिर के फिर उठ तू. Namun setiap hari dia mendengar lirik lagu Surya ini dan mengikuti apa yang dikatakan Surya. Hingga suatu hari Sagar mampu menaklukkan rasa takutnya dan ia bisa berbicara. Sagar juga mempelajari lagu-lagu Surya dan ia juga belajar menari. Sagar menjadi anak yang percaya diri dan mampu menghadapi ketakutannya. Sagar juga diterima di sekolah SD yang ada di kota. Bahkan kepala sekolah terpukau dengan kemampuan Sagar menceritakan isi buku Sumati Satekam. Semenjak saat itulah artis Surya Kumar menjadi pahlawan bagi Sagar. Mendengar cerita itu, Mahalaksmi mengatakan bahwa Sagarlah yang menjadi pahlawan untuk dirinya sendiri. Semenjak itu Mahalaksmi memanggil Sagar dengan sebutan hero. के सबसे बड़े हीरो तो तुम ही हो. Di tengah percakapan itu datanglah ayah Mahalaksmi menjemputnya. Mahalaksmi langsung menyembunyikan Sagar karena ia tahu ayahnya tidak mengizinkan Sagar masuk ke dalam bioskop mereka. Namun ayah Mahalaksmi sudah melihat Sagar dan meminta Sagar keluar dari persembunyiannya itu. Semenjak pertemuan itu, Sagar dan Mahalaksmi menjadi kompak di kampus. Mahalaksmi juga memberikan lagu terbaru Surya yang belum diperjualbelikan di pasar. Mereka berdua pun mendengar lagu itu dengan hati berbunga-bunga. बॉस का गाना चला ना बॉस के नई फिल्म की कैसेट. Di saat itu datanglah musuh Sagar di kampus. Mereka hampir saja berkelahi di perpustakaan itu. Mereka juga merusak tape milik Mahalaksmi. Sagar meminta musuhnya jangan melibatkan Mahalaksmi dan menyelesaikan masalah mereka di luar kampus saja. एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक गाना सुन रहे थे कब से. के साथ कोपचे में क्या गुल खिला रहा है प्रिंसिपल को जा. Di malam harinya, Sagar memperbaiki tape milik Mahalaksmi. Sagar juga sangat bahagia sebab dia semakin dekat dengan wanita yang dicintainya. Sagar juga berteriak kepada bintang-bintang di tengah malam itu dengan mengatakan, "Mahalaksmi, seandainya kamu ada di sini, itu sudah cukup bagiku." निकला तीर कमान से तुम मेरी हो हमेशा के लिए. Tanpa disadari, ternyata Sagar merekam perkataannya itu. Keesokan hari, Sagar pergi ke rumah Mahalaksmi, mengembalikan tape yang sudah ia perbaiki. Walau Sagar dari keluarga miskin, ia tidak pernah minder, apalagi takut dengan ayah Mahalaksmi. Karena menurut Sagar, selagi ia tidak melakukan kejahatan, ia percaya diri saja. Sagar juga mengundang ayah Laksmi datang ke acara festival di desanya yang dilakukan sekali 3 tahun, yang mana untuk pertama kalinya desanya akan diterangi lampu-lampu yang indah. Namun ajakan Sagar ini rupanya tidak disukai oleh ayah Mahalaksmi karena Sagar berasal dari keluarga miskin. वो कितना शांति से बात करते हैं. अब हम एक ही परिवार के गांव जरूर आइएगा. क्योंकि रोशनी में गांव इतना खूबसूरत लगता है ना. गांव में कल से बड़ी तीर्थ यात्रा शुरू होगी. हम उसी में बिजी. हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं. Semua penduduk mempersiapkan acara festival di desa mereka. Sagar juga sangat sibuk membantu rakyat. Saat itu Sagar mendapat kabar bahwa Surya melakukan syuting di seberang desa mereka. Mendengar hal itu, Sagar langsung bergegas menuju lokasi syuting Surya. Siapa sangka ternyata Mahalaksmi datang ke acara festival di desanya itu. Di sini Sagar menjadi bingung antara ia mau pergi ke lokasi syuting Surya atau menemani gadis yang disukainya itu. और वहाँ
हाँ सूर्या की शूटिंग ए हीरो, वो इतना पसंद है तुम्हें तो झिझक क्यों रहे हो? जा रहे हो क्या? मुझे लगा था तुम मेरा इंतजार कर रहे थे ना? कैसे पता? Sampailah Sagar di lokasi syuting, ia mendengar sutradara yang mengomel ke kru karena pisang yang diminta artis ternyata tidak ada. Mendengar hal itu, Sagar langsung aja pergi ke desa untuk mencari pisang. Sagar sangat senang, ia bisa membawa pisang untuk idolanya. वो भी बोलता रहता है बॉस ने मांगे हैं केले केले नहीं मिलते, ऐसा कैसे हो सकता है? लेके जा रहा हूँ, वो सुनोगे तो बोलोगे कम है। किसके लिए हैं? ये Di tengah jalan, tiba-tiba Sagar dihadang oleh musuh di kampusnya. Musuhnya ingin menghancurkan pisang yang dibawa Sagar. Namun Sagar melawan musuhnya itu dan ia berusaha melindungi pisang itu. गया तो बहुत पछताओगे। Sagar menyerahkan pisang itu kepada sutradara. Tetapi sutradara ini mengatakan Sagar terlalu lama datang dan sang artis telah pergi. Tetapi Sagar tidak merasa keberatan. Itu tidak masalah baginya karena ia sudah sangat bahagia dengan bisa memberikan pisang ini untuk artis kesukaannya. बस बॉस तक पहुंचा देना। कब का गया, अभी आ रहा है। शूटिंग खत्म हो गई यहाँ। Lalu Sagar kembali ke desanya. Ternyata Mahalaksmi masih menunggu Sagar walau matahari sudah hampir terbenam. Sagar membawa Mahalaksmi melihat desanya yang indah dari ketinggian. Saat itu Mahalaksmi memutar tape yang sudah diperbaiki Sagar. Namun isinya ternyata tentang ungkapan perasaan cinta Sagar kepada Mahalaksmi yang tidak sengaja terekam saat memperbaiki tape itu. Seketika Sagar pun merasa malu karena Mahalaksmi mengetahui perasaannya. ठीक-ठाक लग रहा है। हमेशा के लिए। Tapi Mahalaksmi bukan marah atau kecewa akan cinta Sagar. Mahalaksmi malah sangat senang mengetahui perasaan Sagar. Mahalaksmi dan Sagar menghabiskan waktu bersama bagaikan pacaran lah selama festival di desa Sagar. दिल तुझको चाहे सभी जानू ना सहमी क्या इसी को है हलचल कैसे गुम में तो हो गया. Keesokan hari penayangan film Surya di bioskop Mahalaksmi. Saat itu Mahalaksmi dan Sagar berada di belakang studio dan di situ Mahalaksmi mengecup Sagar. Sagar tidak percaya akan apa yang dilakukan Mahalaksmi. Sagar pun membalas kecupan Mahalaksmi. Sialnya, perbuatan mereka ternyata dilihat oleh ayah Mahalaksmi. Setelah kejadian itu, ayah Mahalaksmi langsung menghajar Sagar. Sagar mengatakan bahwa ia mencintai Mahalaksmi. Ia berjanji akan menjaganya dengan baik karena Mahalaksmi adalah hidupnya Sagar. Namun ayah Mahalaksmi langsung naik pitam. Ia meremehkan Sagar dan mengejeknya. Ia mengatakan, "Bagaimana bisa putriku menjadi hidupmu? Berapa nilaimu? Kamu kira saya mau punya menantu dari desamu yang terbelakang itu? Kamu gak punya apa-apa. Kamu seperti penggemar gila artis Surya yang mengambil 4 tiket untuk menonton di bioskop lalu merobek-robek bajumu demi artismu itu. Kamu ingin duduk di bioskopku yang ber-AC sedangkan rumahmu saja tidak ada listrik. Kamu tidak salah lahir di bumi ini, hanya saja kamu tidak beruntung dan kamu harus tahu mana keinginanmu dan mana kebutuhan yang pantas untukmu." Intinya besti, ayah Mahalaksmi di sini membandingkan hidupnya dengan kehidupan Sagar dan mengejek desa Sagar. Mendengar semua tekanan dan ejekan bertubi-tubi yang dikatakan oleh ayah Mahalaksmi, Sagar teringat masa kecilnya yang pernah diejek oleh kepala sekolah dan murid-murid di sekolah. Akibatnya Sagar kembali gagap. Sagar tidak mampu menjawab pertanyaan ayah Mahalaksmi. Orang-orang di situ pun menertawakan Sagar dan mengira Sagar gila yang tidak bisa berbicara. कोई वैल्यू नहीं है,
काबिलियत क्या है? क्या उखाड़ लेगा तू? क्या टैलेंट है? हाँ? Lalu Sagar berusaha melawan rasa takutnya dengan tekanan yang ia alami. Sagar meyakinkan dirinya dengan mengatakan hal yang sama ia lakukan sewaktu kecil melawan gagapnya itu dengan lirik lagu Surya. Jatuh, 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 bangkit, jatuh, 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 berdiri, 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 lawan, jatuh, bangkit, bangkit, berdiri, berdiri, dan menang. गिर के फिर खड़ा हो तो फिर लड़ूंगा लड़ूंगा और जीतूंगा गिरूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा नारायण पुरुषोत्तम. Sagar berhasil melawan rasa takutnya dan ia kembali normal berbicara. Sagar memperingatkan ayah Laksmi bahwa ia akan membangun bioskop di desanya untuk Mahalaksmi yang jauh lebih besar dari milik ayah Mahalaksmi. Dan pemiliknya adalah Sagar, orang yang akan menikahi putri Puroshotam. सीलिंग इतना ऊंचा होगा कि टिकट वहां अब यही फैन तुम्हारे थिएटर से अपना थिएटर बनाऊंगा. एक बात तो मैं समझ चुका, मैं महालक्ष्मी थिएटर का मालिक बन गया. Sahabat Sagar mengatakan ia sudah gila karena cinta. Bagaimana bisa membangun bioskop sementara di kantongnya hanya cukup untuk uang jajan besok ke kampus. Semenjak saat itu sahabatnya meninggalkan Sagar karena ia tidak mau terlalu jauh akan kegilaan Sagar. तू भी उसकी भाषा बोलने लगा है. तन के चैलेंज लेके आ गया तू. जीवन और सिनेमा दोनों में करनी है तो दुनिया में कोई ना कोई अच्छी लड़की तो मिल ही जाएगी ना. जान डाल दी उनकी बराबरी करने के लिए क्या? महालक्ष्मी ना. Sagar, Laksmi, dan Chati menghitung jumlah biaya yang mereka perlukan untuk membangun bioskop di desanya. Uang yang mereka butuhkan sebesar 260 juta rupiah. Ini adalah uang yang besar yang tidak dimiliki Sagar. Bahkan saat mereka nongkrong di kafe itu, Mahalaksmi lah yang membayar karena uang Sagar tidak cukup. Kalau orang realistis dan gak percaya mimpi, ini pasti dibilangnya angan-angan parcendol, besti. टोटल हो गए 2,67,00,000. बस मुंह से बात. 25 इंटू 70,000 यानी 25,42,000. Sagar bersama sahabatnya mencoba mengajukan pinjaman uang ke bank untuk membangun bioskop. Namun bank menolak karena Sagar tidak memiliki anggunan. गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं क्या तुम्हारे पास? नहीं नहीं ऐसा बस होते आपको भी खिला देंगे. ये देखो ये पेड़ दिख रहा है. सिक्योरिटी रखने के लिए कुछ पेपर्स हैं क्या? बोला था ना ये पूछ धक्का नहीं देने का. रोज मिल्क पीने की औकात है क्या? चल काम कर अपना. Sagar melihat ibunya membayar tiket duduk untuk menonton film-film lama dari TV di seberang desa mereka. Dan hal ini banyak dilakukan oleh penduduk desa karena mereka suka menonton film. Lalu Sagar memiliki ide untuk membuat layar tancap di desanya. Sagar pun membangun layar tancap dari kayu. Sagar menyewa proyektor dari kota dan layar tancap ini dinamai Mahalaksmi New Theater. कल फिर आऊंगा. Ternyata layar tancap yang dibangun Sagar sangat disukai oleh seluruh penduduk. Banyak penduduk desa dan juga dari seberang datang menonton film di sana dan semua tempat duduk penuh. Pundi-pundi uang Sagar pun semakin banyak. अपना थिएटर हाउसफुल चल रहा है. या देख. Mahalaksmi bersama teman-temannya juga datang untuk menikmati layar tancap buatan Sagar. ये सिर्फ फिल्मों. महालक्ष्मी जी आप बिल्कुल अपने बाप पर गई. ऐसा ही ना. अब तो यही. पापा ने कुछ कहा नहीं तुम्हें? तुम्हारे ससुर की नजर से बचना. Saat Mahalaksmi pulang kembali ke rumahnya, ternyata ayahnya tahu kemana saja satu harian ini ia pergi. Ayahnya mengatakan bahwa ia sudah mengatur pernikahan Laksmi dengan pria pilihan ayahnya dan bukan dengan kekasih Mahalaksmi.
Mahalaksmi mengatakan bahwa Sagar tidak akan membuat malu ayahnya karena Sagar telah membangun Mahalaksmi Teater di kampungnya. Ayahnya ingin menampar Mahalaksmi dan melarangnya keluar dari rumah. तुम कहाँ चली गई थी बिना बताए? चलो अंदर। अरे कहाँ चली गई हो तुम? क्या हुआ? सिर्फ वही होगा जिससे मैंने प्यार किया है, इसलिए कि Di malam harinya, datanglah sepupu Mahalaksmi bersama anak buahnya. Mereka membakar layar tancap yang telah dibangun Sagar. Mereka juga menghajar Sagar. Sagar melihat layar tancapnya telah terbakar habis. Ia pun langsung menghajar musuhnya itu. Sagar berpikir bahwa desanya memiliki banyak pasir di laut. Lalu Sagar menemui toke pasir untuk menjalin bisnis. Sagar menawarkan harga yang jauh lebih murah dari kompetitor dengan harga Rp2.000 per ton, sementara harga di pasaran Rp2.500 per ton. Dengan harga yang miring ini, tentu si toke langsung setuju menjalin bisnis dengan Sagar. बाप रे, ज्यादा है। ट्रैक्टर Sagar bersama penduduk berhasil mengambil pasir dari laut sebanyak 100 ton per hari. Bisnis Sagar berjalan dengan sangat lancar dan ia membayar penduduk dengan harga yang mantap. Hari berganti hari, bisnis pasir ini berjalan dan pundi-pundi uang Sagar semakin banyak. Lalu Sagar menemui kolektor, meminta bantuan untuk membangun bioskop di desanya. Sagar memaparkan rencana pembangunan bioskop dan apa yang sudah ia miliki saat ini kepada kolektor. Dan kolektor ini ternyata setuju menjalin kerjasama dengan Sagar. Akhirnya, gedung bioskop Mahalaksmi Theater New berhasil dibangun. Berkat Sagar, listrik juga masuk ke desanya. Penduduk sangat senang, akhirnya desa mereka menjadi terang. Pada saat itu, Sagar ke kota untuk membeli kaset film yang akan diputar di bioskop mereka. Namun si penjual film tidak memberikan kasetnya kepada Sagar karena ayah Mahalaksmi telah memborong semua kaset film itu. Intinya supaya bioskop Sagar itu tidak bisa berproduksi. Kemudian Sagar menemui sutradara film yang pernah ditolong Sagar sewaktu membawa pisang ke lokasi syuting. Nama sutradara ini Rajam Hali. Sagar menceritakan bioskop baru yang ada di desanya dan potensi bisnis yang menguntungkan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan mereka semua itu menyukai film. Masalahnya tidak ada tersedia kaset film yang akan ditayangkan di bioskopnya Sagar karena sudah diborong oleh ayah Mahalaksmi. Sutradara ini mengatakan bahwa bukan bagiannya mendistribusikan film. Lalu Rajam membawa Sagar menemui seseorang yang bisa membantu Sagar mendapatkan pemutaran film itu. एक आदमी है भैया, चलो कि जितना मैं नहीं जानता उससे ज्यादा तुम जानते हो। प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर से हमें ज्यादा पता होती है। अरे हमें हीरो की पिक्चर से कैसे तोड़ना ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। थिएटर पे दीवाना दिल मेरा का तालुका में ऑल टाइम। Produser film ini bernama Ratotsi. Saat itu Ratot mendapat telepon dari Surya yang meminta tolong membantunya membayar 30 juta rupiah untuk pembuatan film ke-100 Surya yang terbengkalai. Kejadiannya kembali ke awal film tadi ya Besti. Saat itu Sagar sangat senang mendengar yang menelpon itu adalah artis kesukaannya. Namun Sagar kecewa karena Ratot meminta Surya memasukkan anaknya sebagai pemeran utama dalam film ke-100 Surya dan Surya sebagai ayah di film itu. Ratot juga mengatakan jika tidak ada yang membantu Surya 30 juta rupiah maka film ke-100 Surya akan gagal. Mendengar perkataan Ratot, Surya menjadi marah karena Ratot tidak membuat Surya sebagai pemeran utama di film ke-100-nya.
मैं कैरेक्टरलेस हूँ हैं? क्या होता? अरे क्या क्या कर रहे हो? तुझ जैसे दलालों की वजह हुई है, लेकिन इसे लगातार 3 हिट दिए हैं सूर्या ने। चलिए भैया। Lalu Sagar menemui ayah Mahalaksmi. Sagar mengatakan ia akan menyerahkan Mahalaksmi dan menjual bioskopnya kepada ayah Mahalaksmi. Sagar berkata bahwa ia telah kalah dan ayah Mahalaksmi menang. Sagar menyadari bahwa ia tidak akan pernah memiliki Mahalaksmi. Lalu Sagar meminta 30 juta rupiah untuk penjualan bioskopnya. Kemudian ayah Mahalaksmi meminta Mahalaksmi mengantarkan uang itu langsung kepada Sagar. Sagar meminta maaf kepada Mahalaksmi karena ia harus menjual bioskop itu. Jika film Surya tidak ada, maka bioskop yang ia bangun juga tidak akan pernah ada. Mahalaksmi pun langsung menampar Sagar. थिएटर बेचने के अलावा मेरे पास कुछ Mahalaksmi tidak menyangka Sagar lebih memilih pria yang tidak mengenal dirinya daripada cintanya. Mahalaksmi merasa ia telah ditipu Sagar. धोखा है बोलो सोचा था तुम्हें दिल से प्यार किया लेकिन तुम्हें उसी ये किस तरह का पागल चले जाओ यहाँ से Scene kembali ke masa sekarang. Acara pernikahan Mahalaksmi yang akan berlangsung dengan pria pilihan ayahnya. Di situ Surya mendengar cerita Mahalaksmi mengapa ia memilih menikah dengan pilihan ayahnya. Surya mengatakan kepada Mahalaksmi bahwa apa yang dilakukan oleh Mahalaksmi telah membohongi hatinya dan itu tidaklah baik. Orang seperti Sagar tidak akan berselingkuh dan dia adalah orang yang baik karena ia memiliki kesetiaan. Sebenarnya Sagarlah yang menang dan Surya yang kalah. Surya meminta Mahalaksmi untuk memikirkan pernikahannya ini. Lalu Surya pergi ke desa untuk mencari Sagar. सोच लो बेटा। सूर्या क्यों आएगा यहाँ? बंका सत्यनारायण जी मेरा ही नाम है। Saat itu datanglah Surya. Sagar tidak menyangka itu benaran Surya Kumar. Tangan Sagar bergetar saat disentuh Surya. Surya menanyakan Sagar mengapa ia melakukan semua ini untuknya. Ia tidak pantas mendapatkan apa yang telah Sagar beri. Sementara Sagar kini tidak memiliki apa-apa lagi. Bioskopnya, uang Sagar habis dan gadis yang dicintai Sagar. स्टार हूं मेरे भाई। भाई जब सुनता था कि आपके हाथ बहुत Sagar mengatakan bahwa orang seperti Suryalah perlu mendapatkan semua ini karena Surya bisa menolong banyak orang seperti Sagar lewat karyanya. Sagar memiliki keberanian dan mengalahkan ketakutannya. Itu semua berkat Surya. Berkat lagu Surya, Sagar jadi bisa menari dan percaya diri. Bioskop ini juga bisa terbangun berkat Surya yang memberi Sagar pelajaran berharga yang tidak ia dapatkan dimanapun. Sagar mengatakan kepada Surya jika ia pun harus kehilangan segalanya, ia akan memulai kembali seperti lirik dalam lagu Surya. Jatuh, 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 bangkit. Jatuh, jatuh, berdiri. Jatuh, jatuh, bangkit, bangkit, berdiri, berdiri, dan menang. Seluruh rakyat setuju dengan Sagar dan akan memulai lagi bioskop mereka. फिर से शुरू करेंगे। गिर 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 और फिर खड़ा हो तू। गिर 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 के खड़ा हो तू। गिर का अर्थ त्याग होता है। Mendengar pernyataan Sagar, Surya merasa diberi pelajaran. Surya merasa hidupnya hancur jika film ke-100-nya tidak tayang. Surya menyadari bahwa ia telah kehilangan jati dirinya selama ini, yaitu keberanian memulai dari awal. जब मेरी 100वीं फिल्म रुक गई, मुझसे ही मिलवा दिया और जगा दी मेरे अंदर। Surya pun memberikan gelar yang ia miliki selama ini kepada Sagar sebagai Andara King Taluka. असली आंध्रा किंग। Keesokan hari Surya kembali pulang dan ternyata Mahalaksmi meninggalkan pernikahannya dan memilih hidup bersama Sagar.
Surya meminta asistennya untuk menjual rumah, mobil yang ia miliki dan memulai lagi dari awal untuk pembuatan film ke-100-nya. Akhirnya, film ke-100 Surya berhasil tayang dan sangat hits pada zaman itu. Bioskop Mahalaxmi yang dibangun Sagar berhasil mencapai rekor tertinggi yang paling banyak penontonnya. Ayah Mahalaxmi juga menonton langsung di bioskop yang dibangun Sagar. Ini artinya Ayah Mahalaxmi merestui hubungan Sagar dengan putrinya dan film berakhir. Dari film ini Besti mengajarkan kita artinya cinta dengan pengorbanan dan mimpi dengan keberanian dan pantang menyerah.